Sebelum kita melanjutkan pembacaan rutin kita, marilah kita bersama-sama mendengar nasihat agama yang akan disampaikan oleh beliau seorang muallim dari Purbalingga, yaitu Habib Mustafa bin Abu Bakar Al-Haddad. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah na'imil ma'bud alladzi akhrajana minal adami ilal wujud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la rahimul wadud. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasul mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa syarrif wa azim ala sayyidina Muhammadin syahidi wal mashhud wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi ila yaumil maulud amma ba'du. Para hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, wabil khusus Sohibul Fadilah, guru sardan Sohibul Fadilah lah, orang kon baca maulid ya Sohibul Fadilah, gimana sih itu. Nah, mudah-mudahan ya besok kita kelak di hari kiamat minta tolong sama kiainya, karena kiai dapat prioritas bisa menolong lingkup kecil kayak sekitar sini ya, itu ya, mudah-mudahan. Dan para santri ilmunya manfaat. Rutinan kita baca simtuturor, baik paham artinya atau tidak paham artinya, tetap Allah mendekatkan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu keistimewaannya. Maka dari itu yang bukan santri jangan kecil hati, hadir saja sudah mulia sudah. Nah, sekarang ulun mau bahas sedikit tentang tauhid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya di zaman ala ummati yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran illa man ahyahullahu bil ilmi. Wa fi riwayatin Ibnu Majah an Abi Umamah al-Bahili illa man ajarahullahu bil ilmi fi Ihya'il Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Yang dikatakannya, yang dimaksud, yang ditolong dengan Allah itu apa? Usul usbita, usul fikih tasawuf. Kita bisa selamat dari dosa dohir karena kita mantap ngaji fikih, wiridan, sholawatan, supaya itu terhindar. Tapi kita punya satu pintu yang belum kita pagar, yaitu siapa? Ilmu usul, akidah namanya. Itu penting ya, karena akidah ini ya Allah luar biasa. Kanjeng Nabi dawuh, baginda Nabi, man tafaqaha walam yatasawwafa faqad tazandaq. Tasawwafa walam tafaqaha faqad tafasya. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Berat gak ini? Nah, jangan enak-enakan udah ngaji fikih, cari diperintah Allah, kul cara kul asalukum. Ada di Al-Quran tuh diperintah suruh kamu bertanya dengan yang kamu tidak ketahui. Tanya ahli tauhid di mana? Oh, di seberang sana, datangi. Ahli fikih di mana? Datangi. Ahli hikmah di mana? Datangi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah dengan ahlinya. Orang punya tauhid tanya sama fikih enggak nyambung. Ya, enggak nyambung. Kata Gus Dur apa? Dubolo konco priyo wanita ojo mu ngaji sareat belokotur pinter dongeng
pisan moco tembe burine bakal sangsara. Artinya, wahai saudaraku laki-laki perempuan, jangan cuma ngajin syariat belaka, bisa nulis, bisa ngomong, bisa baca kitab, nanti akhirnya bakal sengsara. Masya Allah. Akeh kan apal Quran hadise, gampang ngafirke marang liyane. Awake dewe ora digateke yente si kotor atilan akale. Jadi jangan sempat-sempatnya mengoreksi orang ya. Jangan sempat, bahaya, koreksi dirinya aja. Banyak apal Quran, apal hadis, enggak digateke, enggak dikoreksi dirinya. Naudzubillah summa naudzubillah. Mulai malam-malam ini pian seberataan bisa manfaat, digampangkan Allah. Semua itu dapat dalam pertolongan Allah. Tidak dalam pertolongan Allah sulit sekali. Karena apa? Karena kita ini cuma takobul, menerima aja. Nolak gak bisa, ngeles gak bisa, lari gak bisa, menerima aja. Makhluk tuh. Nah, dari itu sholawat yang banyak. Insya Allah Allah Ta'ala akan melontarkan tauhid di hati pian ulun seberataan. Amin ya robbal alamin. Nanti kalau mau masalah cerita tauhid, ulun siap di sini tanya jawab. Ada satu lagi di kitab Fathul Majid dikatakan, walaisa yakunu sahsu mu'minan idza qala ana jazimun bi aqaidi walau qati tu qat an qat la arjiwan jasmi hada. Tidak menjadikan iman seseorang, orang tersebut ngomong aku mantap dengan akidahku walaupun dia mutasi, ketok-ketok, potong-potong, aku tidak akan pernah keluar dari kemantapanku. Yang begitu tur dia ngomong Allah Ta'ala satu, itu enggak sah. Walaisa yakunu sahsu mu'minan. Tidak menjadikan sahnya iman seseorang. Praktek wujud, idam, bako, muholafat lalisi, kiamutala sampai mutakah liman, baru lawannya. Batuk bersarang jauh di dalam ronsikum. Nah, itu ada obat dulu bayar tuh Jerman punya. Kalau batuk tuh ronsikum. Di TV dulu, TV-nya hitam putih dulu, kalau nonton tuh belum ada TV dulu, cuma kelurahan aja. Batuk tuh jauh di dalam lendir ronsikum, batuk bersarang jauh di dalam. Nah, mudah-mudahan biar pada sehat. Kalau sehat ngajinya enak. Ulun ini nggak semangat, lagi kayak ada sedikit meriang, tapi alhamdulillah begitu dengar yang baca sholawat, wah ulun enak banget tadi. Siapa gurunya, siapa tadi, mantap nih. Itu udah masuk kelas itu. Iya baca tadi itu maulidnya wajib tuh, itu terus dipupuk yang itu ya, jangan kebanyakan. Tadi kebanyakan udah selesai. Nggak boleh itu kata Imam Syekh Ahmad Atayullah, kal farohi bitoat kismani, kismun mazmuma wa kismun mahmud. Ini ada tuh. Orang tiap hari umroh, seminggu umroh, itu bahaya, itu yang dicela Allah tuh. Ya kan? Nah, karena timbul ujub. Nih gua nih mampu nih, maaf nih, pedas, tapi kalau nggak ada penyakitnya dingin, kayak hati disiram spiritus. Tapi kalau ada penyakitnya sedikit perih, ini minta maaf, ini buat pian juga ya. Jadi kalau sudah cukup, biar kiainya kasih teruskan Isra Mi'raj, biar kita paham gitu ya. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Habib Mustafa bin Abu Bakar Al-Haddad. Singkat namun sangat padat. Apalagi di akhir zaman ini, Bib, yang kita perlukan itu menjadi hamba di samping Islam, beriman juga bertauhid kepada Allah. Karena dengan tauhid itu insya Allah subhanahu wa ta'ala kita umat Islam bisa menghadapi tantangan zaman di masa dimana banyak orang-orang yang terlena dengan ya katakanlah pangkat, jabatan, kemuliaan. Di saat dimana banyak orang-orang yang lalai daripada Allah, barangkali dengan sebab kesibukan usaha masing-masing dan harta benda dan segala macam kenikmatan dunia, maka semakin zaman menuju akhir, orang yang mampu bertahan di dalam kehidupannya tidak lain hanya orang yang kuat
di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa kalau hendak muzakarah kepada beliau selesai pengajian nanti, insyaallah Subhanahu wa taala. Ulun minta izin menyambung bacaan hikayat Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seala qadarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Isra Mi'raj beliau mendapati sebuah lubang yang kecil. Dari lubang itu ternyata keluar seekor sapi jantan yang besar. Lubangnya kecil, tapi sapi jantannya itu besar keluar daripada lubang kecil tersebut. Sapi itu berusaha untuk masuk kembali ke lubang yang ia keluar itu, namun ia tidak mampu berbuat demikian. Keluar bisa, tapi masuk kembali tidak bisa. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, apakah maksud dari hal sapi ini, wahai malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril pun menjawab, ya Rasulullah, inilah seorang lelaki daripada umat sampian yang mana ia suka berkata-kata perkara yang tidak berfaedah untuk dirinya dan pula tidak berfaedah untuk orang lain. Ia menyesali perkataannya, tetapi ia sudah terlambat untuk menarik balik perkataannya itu. Peribahasa orang tua kita, telanjur. Nah, kalau kaki yang terperosok masih bisa dicabut. Kalau lisan yang terperosok sulit dicabut. Sembelih insiden. Nah, kemudian lagi Imam Asyami menambahkan, dan telah datang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke suatu lembah. Rasulullah mendapati bau yang wangi lagi lembut serta bau wangi kasturi. Juga di malam itu baginda mendengar suara bergemuruh. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, suara apakah ini? Malaikat Jibril pun menjawab, ini ya Rasulullah adalah suara surga. Yang surga itu berkata atau bermunajat kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, berikanlah aku apa yang engkau janjikan kepadaku. Sungguh sangat banyak kamar-kamarku, kata surga. Kain sutraku, pakaian sutraku, sarung sutraku, dan selendang sutraku, permata dan mutiaraku, permata intanku, perakku, dan emasku. Sungguh sangat banyak gelas-gelasku, piring-piringku, kendi-kendiku, dan kendaraanku, kata surga. Sungguh sangat banyak maduku, kata surga. Sungguh sangat banyak air minumanku, susuku yang segar, dan sungguh sangat banyak arak pada aku, kata surga. Allah berfirman, engkau aku sediakan untuk orang Islam lelaki dan orang Islam perempuan. Untuk orang beriman lelaki dan perempuan, dan untuk orang yang beriman kepadaku, kepada Rasul-Rasulku, orang yang beramal soleh dan tidak menyekutukan aku. Amal soleh, tapi hatinya bertauhid kepada Allah, sehingga tidak menyekutukan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, senikmat-nikmat surga bagi penghuninya, kata Imam Ghazali, penghuni surga itu bisa juga menyesal. Menyesalnya di mana? Karena dia tidak bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beramal soleh, kata Imam Ghazali, dia bisa masuk surga dengan jatah kenikmatan masing-masing sesuai derajat ibadahnya di sisi Allah Ta'ala. Namun ada sebahagian penghuni surga
yang mereka itu menyesal walau mereka merasakan berbagai macam kenikmatan di dalamnya. Nah, ternyata orang yang menyesal ini adalah orang yang di saat penghuni lain dalam surga itu mampu melihat zat Allah Ta'ala, sedangkan mereka ini tidak bisa melihat Allah Ta'ala. Mereka inilah orang yang sepanjang hidupnya mereka tidak makrifat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang hidup di dunia ini kalau dia beramal soleh ditambah bertauhid akan Allah Ta'ala dengan harapan Allah berikan makrifat, maka jikalau dia nanti masuk surga, dia bukan sekedar menikmati kenikmatan di dalamnya, melainkan dia bisa melihat, menyaksikan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib wujud lagi suci adanya. Maka sebesar-besar nikmat bagi orang yang hidup di dunia adalah dia yang menggunakan kebanyakan umurnya dalam menuntut ilmu zahir dan ilmu batin, beramal dengan amal zahir serta amal batin, walhal istiqomah lagi di dalam ilmu dan amal tersebut hingga dia habis umur, maka dia mendapatkan husnul khatimah. Dan sebesar-besar bala bagi orang yang hidup di dunia, na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari hal yang demikian. Bala yang besar bagi orang yang hidup di dunia pada hakikatnya bukan gempa bumi, bukan tanah longsor, bukan ya semacam tsunami, tapi bala yang terbilang besar bagi orang yang hidup di dunia, dia tidak bisa menggunakan kebanyakan umurnya dalam urusan ilmu zahir, lebih utama ilmu batin, amal zahir, amal batin, sehingga dia mati dalam keadaan tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berlindung daripada keadaan yang demikian. Barang siapa yang takut kepadaku, kata Allah, maka dialah orang yang beriman. Lalu bagaimana hamba itu bisa takut kepada Allah sedangkan hamba itu tidak mengerti akan sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah seperti Al-Qahhar atau Al-Jabbar? Orang yang takut kepada Allah adalah orang yang mengerti dengan sifat-sifat Qahharnya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Jabbarnya Allah Ta'ala, yang jikalau Allah sudah marah kepada hamba tadi dengan banyak lalai, lupa kepadanya, jikalau semua makhluk membelanya, maka tidak ada yang mampu seorang pun menghalangi daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Namun sebaliknya, jikalau semua makhluk memusuhi kita, namun Allah dalam keadaan ridho kepada kita, tidak benci kepada kita, maka tidak ada gunanya kebencian sekalian makhluk itu kepada kita jikalau Allah Ta'ala dalam keadaan ridho kepada kita. Sesiapa yang memohon kepadaku, niscaya aku berikan kepadanya, dan sesiapa yang memberikan hutang kepadaku, yakni infak harta karena aku, karena Allah, seperti kata Habib tadi, bukan karena ujub seumpama, ya kan? Bukan karena ria, bukan takabur. Berbuat baik dalam bentuk apapun, apabila hatinya memang karena Allah Ta'ala, maka jikalau bentuk amal itu sedikit akan menghasilkan nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya aku membalaskan kepadanya, dan sesiapa yang bertawakal ke atasku, pasti aku akan mencukupkannya. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan selain aku. Aku tidak pernah memungkiri janji, maksudnya mengingkari janji. Sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Maha suci Allah, sebaik-baik zat yang menciptakan. Lalu surga pun berkata, sungguh aku telah ridho ya Allah. Nah, kemudian lagi di malam Isra Mi'raj, Rasulullah mendatangi sebuah lembah, lalu beliau mendengar suara yang sangat seram, sangat menakutkan. Dan lagi pada saat itu Rasulullah mencium bau yang sangat busuk.
Rasulullah bertanya, wahai malaikat Jibril, suara apakah ini? Malaikat Jibril pun berkata, ini ya Rasulullah suara amukan neraka jahanam yang berteriak-teriak. Wahai Tuhanku, kata neraka jahanam, berikanlah apa yang engkau janjikan kepadaku. Sungguh telah sangat banyak rantai-rantai siksaku, pasung-pasungku, yakni ikatan-ikatanku, api siksaanku, kata neraka jahanam, air panasku, buah-buahan berduriku, air nanahku, dan azab di dalam aku. Sungguh sangat dalam kawahku, bersangatan panasku, maka berikanlah apa-apa yang telah engkau janjikan kepadaku ya Allah. Lalu Allah berfirman, bagimu segala orang musyrik lelaki dan perempuan yang disiksa di dalammu wahai neraka jahanam, yaitu orang-orang yang syirik, baik lelaki ataupun perempuan. Syirik menyekutukan Allah. Mengapa bisa menyekutukan Allah? Karena orang itu tidak mengaji ilmu tauhid ataupun ilmu sufi, ilmu tasawuf. Maka mudahlah dia itu mensyarikatkan, menyekutukan Allah Ta'ala. Kadang tanpa tauhid kita berzikir pun bisa di situ mengandung syirik. Seumpama gini, kita mengucap la ilaha illallah, tapi perasaan aku yang punya daya upaya, aku yang punya kekuatan, mulutku bergerak dengan sendiri, suaraku keluar dengan sendiri mengata la ilaha illallah atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka pada letak keadaan hati demikian pun di dalam taat ini masih mengandung syirik. Ketika lidah berzikir, jasmani batang tubuh mengerjakan amal soleh, maka hendaklah hati banyak-banyak mengingat, merasakan bahwa semua itu bukan daya dan upaya kekuatan kita, melainkan daya upaya kekuatan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan, mendiamkan, yang menyuarakan dan mendiamkan, memasukkan nafas, mengeluarkan nafas. Itu semua berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebagai bentuk makna kalimat yang sering kita ucap dan kita dengar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya untuk mengerja taat dan tidak ada upaya untuk meninggalkan maksiat terkecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung atau maha besar. Umpama mulut kita mengucap la haula wala quwata illa billah, tapi hati kita ini tidak bersandar kepada pertolongan Allah, maka masih kita ada menyekutukan Allah di dalam kalimat-kalimat mulia itu. Nah, jadi firman Allah, bagimu hai neraka segala orang yang musyrik lelaki dan perempuan, orang kafir lelaki dan perempuan, orang yang jahat di kalangan lelaki dan perempuan, dan setiap pendurhaka yang sombong yang tidak percaya dengan hari hisab di akhirat kelak. Orang taat pun kalau sombong, kalau takabur, Allah murka, apalagi orang tidak taat. Sudah sugih kada misalnya, bungas kada, gagah kada jua, bistu pulang menggawi taat kada jua. Nah, sombong maka iya, bah lebih lagi Allah tidak senang. Jam 21.46. Nah, setemat lagi kita. Dan baginda Nabi SAW melihat Dajjal yang sebenarnya dengan mata beliau, bukan dalam mimpi. Nah, tentang Dajjal ini sudah sekomplitnya kita bacakan dahulu, itu pada kitab Melayu yang berjudul Kiamat Hampir Tiba. Maka Rasul ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk rupa Dajjal yang sampian lihat? Baginda berkata, orangnya sangat tinggi dan sangat besar tubuh badannya, putih bersih warna kulitnya, salah satu biji matanya terkeluar. Matanya seumpama bintang yang berkilap-kilap, rambutnya tebal seakan-akan dahan kayu
yang rimbun daunnya. Baginda menyamakan rupa paras Dajjal itu mirip dengan Abdul Uzza bin Qatan. Dan baginda SAW juga melihat tiang-tiang besar berwarna putih seumpama batu permata yang dipikul oleh sekumpulan malaikat. Lalu Rasul bertanya, tiang apakah yang kalian semua pikul itu? Para malaikat berkata, itu adalah tiang-tiang agama Islam yang kami diperintahkan untuk meletakkannya di negeri Syam, yakni Suria. Syam, Suria. Dan ketika baginda Nabi SAW sedang berjalan itu, tiba-tiba baginda mendengar ada suara orang memanggil-manggil nama beliau di sebelah kanan. Wahai Muhammad, lihatlah sebentar saja kepada aku. Aku mau bertanya. Baginda Nabi tidak menjawab panggilan orang tersebut. Baginda bertanya kepada malaikat Jibril, panggilan dari siapakah ini, wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril berkata, ini adalah suara penyeru agama Yahudi. Seandainya sampian ya Rasulullah menjawab panggilannya itu, niscaya umat sampian akan condong hati kepada agama Yahudi. Dan dalam masa baginda Nabi SAW berjalan, tiba-tiba dipanggil oleh satu suara dari arah kiri beliau. Wahai Muhammad, tengoklah sebentar saja kepada aku. Aku mau bertanya kepada engkau ya Muhammad. Baginda Rasulullah tidak mempedulikan seruan itu dan meneruskan perjalanan beliau. Di saat meneruskan perjalanan, maka baginda Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah gerangan orang yang menyeru itu, wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril menjawab, itu adalah suara penyeru agama Nasrani. Kalau seandainya sampian ya Rasulullah menjawab panggilannya, niscaya umat sampian akan condong hati kepada mereka dan akan mengikuti agama Nasrani. Dan ketika baginda Nabi SAW berjalan, tiba-tiba baginda disapa oleh seorang perempuan yang memakai pakaian seksi, menampakkan kedua lengannya, menampakkan perhiasan yang berkilauan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Lalu ia memanggil-manggil Nabi, ya Muhammad, lihatlah sebentar padaku. Aku mau bertanya kepada engkau. Baginda tidak menoleh dan tidak menjawab panggilannya. Baginda bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah si perempuan itu, wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril pun berkata, itulah dunia yang mempesonakan, itulah dunia yang memikat. Seandainya engkau ya Rasulullah menyahut rayuannya, maka umat engkau pasti akan memilih dunia daripada akhirat. Dan ketika baginda Nabi SAW sedang berjalan-jalan, tiba-tiba baginda bertemu dengan seorang lelaki tua yang memanggil-manggil baginda Nabi dari tepi sebatang jalan. Ia berkata, kesinilah sebentar wahai Muhammad. Maka Jibril memerintahkan Nabi SAW, teruskanlah perjalanan, jangan pedulikan dia. Baginda Nabi bertanya, siapakah lelaki tua ini, wahai malaikat Jibril? Maka malaikat Jibril berkata, inilah musuh Allah, iblis yang terkutuk. Ia ingin mempengaruhi engkau agar cenderung hatimu kepadanya ya Rasulullah. Ketika baginda Nabi SAW asyik menikmati perjalanan beliau yang panjang itu, tiba-tiba baginda Nabi bertemu dengan seorang perempuan tua yang berada di pinggir jalan. Perempuan tua itu berkata, ya Muhammad, lihatlah sebentar ke arahku. Aku mau bertanya sesuatu kepada engkau ya Muhammad. Baginda Nabi tidak menoleh kepada perempuan itu. Apalagi beliau mau berbicara dengannya, jauh sekali Nabi tidak mau.
Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah perempuan yang tua itu, wahai malaikat Jibril? Malaikat Jibril pun berkata, sesungguhnya tidaklah tertinggal dari umur dunia ini melainkan seperti sisa umur yang masih tertinggal pada perempuan yang tua ini. Artinya umur dunia kada lawas lagi. Di masa itu malaikat Jibril sudah menjawab, umur dunia kada lawas lagi. Berarti munsawat kurang lebih 14 abad yang lalu sudah dikatakan umur dunia tidak lama lagi. Berarti wayah ini makinnya satu mat lagi umur dunia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan yang sampaikan bermanfaat bagi kita seperataan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita keistiqamahan di dalam menuntut ilmu yang manfaat, baik ilmu zahir atau ilmu batin. Allah berikan kekuatan juga keistiqamahan kepada kita berupa menjalankan segala macam bentuk ketaatan, taat lahir dan taat batin. Mudah-mudahan ahli keluarga kita, zuriat-zuriat kita jadi orang-orang yang soleh dan solehah. Allah berikan pertolongan kepada kita di dalam usaha yang halal lagi penuh barakah, dan mudah-mudahan kita husnul khatimah. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ampun atas segala kekurangan atau kekhilafan, khususnya pada Habib Mustafa. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ulun pribadi banyak-banyak minta maaf. Ulun akhiri wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.